Sebuah rumah di pinggiran kota Mariupol, Ukraina, rusak parah akibat invasi Rusia. Rumah ini dihujani peluru pada hari Jumat waktu setempat. Penghuni rumah, yakni satu keluarga yang terdiri dari 15 orang itu pun panik. Mereka berusaha dengan segala cara untuk menyelamatkan diri. Схватила. Сначала малую, но она же самая маленькая. Я не увидела сразу. Дым был, тут я не знаю, что это, пыль, дым. Капец, короче, как оно есть, вот это вот по стеклам мы бегали. Anak-anak jadi prioritas untuk diselamatkan, namun seorang nenek terluka karena tembakan. Kini, keluarga ini mengungsi dan harus tinggal berdesakan dalam satu kamar dengan menyisakan trauma mendalam di benak anak-anak. Pilihan mengungsi harus diambil karena pasukan Rusia terus-menerus membombardir kota Mariupol setiap hari. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mencatat 153 warga Indonesia berada di Ukraina. Kondisi WNI di Ukraina dalam kondisi sehat dan berada di rumah aman yang sudah disiapkan KBRI. Kementerian Luar Negeri sudah menyiapkan rencana untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di Ukraina. Teman-teman KBRI juga sudah segera menyampaikan kepada para WNI kita untuk segera mendekat ke KBRI. Kemudian saat ini kita juga sedang melakukan upaya penjemputan warga negara kita yang ada di Odessa oleh tim KBRI Bukares. Kita sedang memantau, mudah-mudahan lancar semuanya. Kemudian kita juga telah menyiapkan pesawat dan juga tim evakuasi. Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari keempat, lalu sampai kapan perang kedua negara akan berlangsung? Kami akan membahasnya bersama pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suzy Sudarman. Selamat petang, Bu Susi, apa kabar? Selamat petang, Ibrahim. Baik, saya. Bu Susi, memasuki hari keempat ini invasi Rusia ke Ukraina terjadi, belum ada tanda-tanda akan mereda hingga saat ini. Apa yang Anda cermati dari peristiwa yang saat ini terjadi di sana, Bu Susi? Ya, beberapa negara kan mengusahakan itu di Dewan Keamanan, sudah di veto, lalu mungkin mengadakan diplomasi lainnya, dan Indonesia sudah menyatakan pandangannya tentang hal ini. Saya kira kita akan berangkat melalui gerakan anti peperangan, demo-demo di mana-mana, juga upaya melalui badan internasional, organisasi internasional. Ada upaya di Dewan Keamanan, kecaman juga muncul di sejumlah negara tentunya yang tidak menginginkan adanya perang, memprioritaskan perdamaian. Apakah ini cukup atau ada langkah lain yang harus dilakukan agar invasi ini, perang ini segera dihentikan, Bu Susi? Kalau bisa ada gerakan solidaritas dari masyarakat sipil ya, karena itu juga mendorong prioritas agar tindakan-tindakan peperangan ini segera dihentikan agar korban tidak banyak jatuh ya, karena kelihatannya tidak bisa dikendala apa yang diinginkan Putin untuk merebut seluruh Ukraina demi kepentingan Rusia. Tapi hingga kini ternyata jika kita simak dari pemberitaan juga, Bu Susi, Ukraina masih kuat bisa mempertahankan kedaulatannya. Kiev masih berada di bawah pemerintahan Ukraina, tidak jatuh. Apa yang Anda lihat di sini? Ada masalah koordinasi. Kalau saya nonton dari ahli militer Amerika Serikat, dikatakan koordinasi dari serangan dari berbagai jurus itu akan sulit diupayakan agar sinkron gitu. Jadi mereka menghadapi kendala dalam artian waktu dan koordinasi sehingga tidak bisa menang seketika. Tapi di sisi lain juga Presiden Ukraina berkeluh kesah, Bu Susi, soal merasa ditinggalkan, merasa sendirian menghadapi Rusia dalam hal ini. Ya jelas dia kan bukan anggota NATO, jadi urusan NATO tidak bisa masuk ke mempertahankan Ukraine. Dan juga itu ada kaitannya lebih lanjut bahwa mungkin karakter Slavik ya atau karakter wilayah tersebut sama sekali tidak ada pendekatan yang luas kepada adik kuasa yang berada di sebelahnya. Kalau kita bersebelahan dengan Cina juga mungkin taktiknya akan berbeda ya, seperti Myanmar gitu ya, atau Kamboja. Tapi kita kan ada lautan di antara kita dan Cina, jadi kita lebih fleksibel. Kalau Ukraine kan berbatasan darat ya,
Jadi kalau misalnya tidak bisa pandai melakukan soft diplomasi, tentunya akan berakibat buruk karena senjata-senjata NATO sudah ada di Luhansk dan Donetsk ya. Itu makanya Rusia merasa harus merebut wilayah tersebut. Kalau tidak, ancaman eksistensial dia terwujud gitu dengan adanya senjata-senjata tersebut dan koordinasi antara pasukan-pasukan Ukraine dengan NATO. Nah, itu dia. Kalau Ukraina sudah dibantu dengan persenjataan, Bu Susi, tapi tidak diturunkan bantuan armada militernya, anggota militernya. Apakah ini cukup bantuan dari Amerika dan juga negara-negara Barat soal persenjataan ke Ukraina? Atau perlu juga dengan personil militer ya? Artinya perang dunia kan, artinya perang dunia tentunya semua orang akan menghindarkan itu karena korbannya akan jauh lebih Jangan banyak. sampai artinya ya seperti itu ya. Iya, akan meluncur kepada eskalasi. Sekarang ini kita harapkan bahwa koordinasi itu lemah di antara berbagai jurus Rusia yang mungkin dengan pertahanan di dalam negeri dari rakyat Ukraina sendiri dengan Molotov cocktail dan sebagainya itu bisa menahan sedikit laju perebutan wilayah ini. Bu Susi, pendekatan seperti apa yang harus dilakukan oleh negara-negara kepada Rusia, kepada Putin agar bisa segera menghentikan invasinya ke Ukraina? Karena itu tadi yang Anda sampaikan, kita menghindari adanya perang dunia. Ya, masalahnya hubungan antar negara dalam system of states itu tidak berdasarkan cinta kasih ya. Hubungan antar negara itu berdasarkan keunggulan kekuatan, yaitu distribution of power. Lalu semua negara harus berandalkan pada self-help atau dia menolong dirinya sendiri. Nah sekarang masalahnya dalam kajian ini kita harus melihat kondisi yang menyerang itu sedang naik daun. Dia banyak uangnya, dia menjadi kekuatan dan dua kekuatan ini yaitu Cina dan Rusia menginginkan satu tatanan arsitektur pertahanan dunia yang berbeda dari adanya keunggulan Amerika Serikat untuk menjaga arsitektur tersebut. Jadi masalahnya mereka tidak tinggal diam, tapi Amerika juga tidak tinggal diam. Jadi sekarang masalahnya hanya adu kekuatan saja. Tapi kalau adu kekuatan itu menghasilkan korban di kalangan sipil, ya sebetulnya itu sangat melanggar hak asasi manusia kalau menurut saya. Bu Susi, singkat saja, bagaimana dengan sanksi yang sudah mulai banyak diberikan kepada Putin, kepada Rusia? Apakah ini cukup untuk bisa meredakan ketegangan di sana? Nah, ini masalahnya Cina ya. Cina mempunyai kemampuan teknologi. Jadi SWIFT yang dihajar ke bank-bank Rusia baru saja diumumkan. SWIFT itu akan tidak memungkinkan Rusia untuk mengadakan transaksi bank. Cina mempunyai alat lain yang bisa menggantikan SWIFT tersebut. Jadi kalau mereka bersekongkol, tentunya alat-alat yang digunakan itu bisa memelipirkan mereka mencari jalan keluar daripada sanksi yang diberikan. Memang sanksi itu selalu menimbulkan permasalahan karena ada black market, ada upaya-upaya penyelundupan, ada teknologi dan sebagainya. Bu Susi, terima kasih sudah memberikan pandangannya dalam program Kompas Petang. Tentu kita semua berharap, seluruh dunia berharap invasi perang ini segera berakhir, perdamaian kembali muncul di sana. Terima kasih Bu Susi untuk waktunya di Kompas Petang. Ya, saya terima kasih juga, Ibrahim.